Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Ken Esen Abijaya dengan NIM 220300248 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akustik dan light communication. So, tanpa banyak bicara, kita langsung saja ke video. Yang pertama adalah apa itu acoustic communication. Acoustic communication adalah komunikasi yang melibatkan penggunaan gelombang suara untuk mentransmisikan informasi antara dua atau lebih titik. Acoustic communication memiliki prinsip kerja, yaitu gelombang suara dihasilkan oleh sumber suara seperti mikrofon dan ditransmisikan melalui medium seperti udara ataupun air. Gelombang suara kemudian ditangkap oleh penerima seperti speaker atau hydrophone dan diubah kembali jadi sinyal yang dapat dipahami. Aplikasi yang sering menggunakan fungsi ini yaitu walkie-talkie dan sonar bawah laut. Selanjutnya yaitu apa itu light communication. Komunikasi optik atau light communication adalah metode komunikasi yang menggunakan cahaya sebagai medium untuk mentransmisikan informasi. Light communication memiliki cara kerja yaitu sumber cahaya seperti lampu atau laser menghasilkan gelombang cahaya yang ditransmisikan melalui medium seperti serat optik atau udara. Penerima cahaya seperti fotodetektor atau kamera menangkap gelombang cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik. Pengaplikasiannya sering ditemukan pada komunikasi data melalui serat optik untuk internet super cepat, remote sensing untuk pemantauan lingkungan, dan peta satelit, komunikasi antar perangkat seperti jaringan optik seperti dalam laboratorium atau pusat data. Selanjutnya yaitu perbandingan antara akustik dan light communication. Yang pertama adalah kecepatan. Komunikasi optik umumnya memiliki kecepatan lebih cepat daripada akustik karena kecepatan cahaya lebih tinggi daripada kecepatan suara. Kemudian yang kedua adalah jangkauan. Komunikasi akustik biasanya memiliki jangkauan yang lebih besar daripada optik karena gelombang suara dapat merambat melalui berbagai medium dengan sedikit hambatan. Selanjutnya adalah aplikasi di mana optik sering digunakan di dalam bangunan atau di lingkungannya terkontrol, sedangkan akustik lebih umum digunakan di luar ruangan atau di lingkungan bawah air. Kemudian terakhir adalah kerentanan, di mana optik lebih rentan terhadap gangguan seperti hambatan fisik atau intervensi elektromagnetik daripada komunikasi akustik. Selanjutnya adalah teknologi dan jenis acoustic communication. Yang pertama adalah teknologi sonar. Sonar adalah aplikasi utama komunikasi akustik lingkungan bawah air. Ini digunakan dalam navigasi kapal, pencarian dan penyelamatan, penjelajahan laut dalam, dan penelitian bawah air. Selanjutnya adalah komunikasi ultrasonik, di mana gelombang suara ultrasonik digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pencetakan medis, ukuran jarak, dan pemeriksaan ultrasonik. Dan yang kemudian adalah komunikasi hewan. Banyak hewan menggunakan komunikasi akustik untuk berkomunikasi satu sama lain. Contohnya lumba-lumba menggunakan sonar alami untuk navigasi dan berburu. Selanjutnya adalah jenis dan teknologi light communication. Yang pertama adalah fiber optik. Teknologi ini digunakan secara luas untuk mentransmisikan data dalam jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Serat optik terbuat dari bahan kaca atau plastik yang dapat mengarahkan cahaya secara internal dan mengurangi kehilangan sinyal. Yang kedua adalah komunikasi satelit. Komunikasi optik juga digunakan dalam komunikasi satelit. Sinyal cahaya dari satelit orbit diterima oleh penerima di bumi, memungkinkan komunikasi antar lokasi yang jauh. Yang ketiga adalah LiDAR. LiDAR adalah teknologi yang menggunakan sinar laser untuk mengukur jarak atau memetakan objek atau lingkungan. Ini digunakan dalam pemetaan topografi, pemantauan lingkungan, dan navigasi kendaraan otonom. Kemudian yang keempat adalah komunikasi ruang hampa, di mana ilmuwan telah mengembangkan teknologi untuk mentransmisikan data menggunakan cahaya di ruang hampa tanpa kabel atau serat optik. Hal ini bisa digunakan di luar angkasa atau di lingkungan di mana kabel tidak praktis. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan acoustic communication. Yang pertama adalah kelebihannya terdahulu, yaitu yang pertama adalah jangkauan, di mana akustik dapat digunakan di lingkungan yang sulit dijangkau oleh cahaya seperti bawah air ataupun dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah kemampuan penetrasi, di mana gelombang suara dapat melewati beberapa jenis materi yang cahaya tidak bisa, seperti dinding ataupun tanah. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan medium, di mana medium transmisi akustik memiliki seperti udara atau air umumnya lebih melimpah daripada serat optik atau medium optik lainnya. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama adalah kecepatan yang terbatas, di mana gelombang suara memiliki kecepatan yang jauh lebih lambat daripada cahaya, sehingga data mentransmisikan lebih lambat.
Kemudian yang kedua adalah rentan terhadap gangguan, di mana gelombang suara dapat terganggu oleh kebisingan, lingkungan, ataupun hambatan fisik lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas sinyal, di mana sinyal suara dapat mengalami degradasi selama perjalanan, menyebabkan kehilangan kualitas informasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan light communication. Yang pertama adalah kelebihan, di mana yang pertama adalah kecepatan tinggi, di mana cahaya memiliki kecepatan yang sangat tinggi, memungkinkan transport data yang lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah kapasitas lebih besar, di mana serat optik memiliki kapasitas lebih besar untuk mentransmisikan data dibandingkan kabel tembaga. Kemudian yang ketiga adalah kualitas sinyal tinggi, di mana sinyal optik kurang rentan terhadap gangguan elektromagnetik atau intervensi. Kemudian adalah kekurangannya, yang pertama adalah biaya, di mana teknologi serat optik dan peralatan yang diperlukan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal optik cenderung lebih mahal. Kemudian yang kedua adalah rentan terhadap gangguan fisik. Serat optik rentan terhadap gangguan fisik seperti patah atau lenturan yang dapat mempengaruhi kualitas transmisi. Kemudian yang ketiga adalah jangkauan yang terbatas. Transmisi cahaya dalam serat optik memiliki jarak terbatas sebelum memerlukan penguatan sinyal. Kemudian adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah komunikasi akustik. Penerapan sehari-harinya itu yang pertama adalah telepon dan komunikasi seluler, di mana penggunaan paling umum dari komunikasi akustik adalah melalui telepon dan perangkat seluler, di mana suara diubah menjadi sinyal elektromagnetik yang ditransmisikan melalui udara dan kemudian diubah kembali menjadi suara oleh penerima. Kemudian yang kedua adalah sistem pengeras suara, di mana penggunaan pengeras suara dalam rumah, mobil, dan acara-acara besar adalah contoh lain dari komunikasi akustik yang umum digunakan. Kemudian yang ketiga adalah intercom, itu penggunaan intercom dalam rumah atau di kantor untuk komunikasi antar ruangan atau antar gedung. Kemudian adalah komunikasi optik, yaitu yang pertama adalah internet fiber optik. Salah satu penerapan paling umum dari komunikasi optik adalah jaringan internet, di mana serat optik digunakan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemindaian barcode. Pemindaian barcode menggunakan teknologi optik untuk membaca dan mentransmisikan informasi dari kode-kode yang dipindai. Kemudian yang ketiga adalah televisi dan proyektor, di mana penggunaan cahaya dalam televisi dan proyektor adalah contoh lain dari komunikasi optik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, komunikasi akustik dan optik adalah dua metode komunikasi yang berbeda, namun penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi akustik menggunakan gelombang suara untuk mentransmisikan informasi, sementara komunikasi optik menggunakan cahaya. Meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, keduanya memiliki berbagai penerapan yang luas, mulai dari telepon dan internet hingga pemindai barcode dan sistem keamanan yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan kehidupan sehari-harinya. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata, satu penat para Santi. Om Santi Santi Santi.